semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai saja request dari subscriber ya. Dan request yang terpilih untuk menjadi topik pembahasan kita kali ini adalah karir dan keuangan di masa depan. Oke, itu yang akan kita bahas ya di sini. Di sini ada 3 pilihan. Kalian silahkan memilih sesuai dengan intuisi kalian saja. Kira-kira grup mana atau kartu mana yang paling memanggil kalian ya? Intuisi kalian menuntun kalian memilih yang mana? Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Biasanya di situ aku sediakan timestamp-nya. Ingat, fokus sama pertanyaannya dan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Dan ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate, cocok, atau sesuai dengan semua yang menonton. Itu tidak mungkin ya. Jadi cerdas dan bijaklah dalam menyikapi general reading ini ya. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu, langsung ke description box, di situ ada timestamp-nya ya. Kita langsung menuju ke grup 1. Hai grup 1, buat kalian yang memilih Ace of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Aku melihat ada Leo, ada Aries, ada Gemini, ada Capricorn, ada Pisces, ada Virgo, ada Scorpio, ada Aquarius ya. Kemudian aku cek lagi. Ada Libra ya. Itu kira-kira Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, ada Taurus juga. Ya, grup 1 yang memilih Ace of Swords ya. Pertanyaannya adalah karir dan keuangan di masa depan. Jadi masa depan secara umum kalau aku lihat di sini ya. Nah, kalau aku lihat grup 1 ini di masa depan sebenarnya punya kehidupan yang sangat mapan, yang sangat stabil ya. Jadi aku nggak melihat kalau di sini ya, aku nggak melihat ada masalah keuangan yang berarti kalau di sini. Karena kalau aku lihat sebelumnya mungkin grup 1 di sini pernah melalui masa yang cukup berat gitu ya. Mungkin saja saat ini kalian itu merasa keuangan biasa-biasa aja atau bahkan nggak cukup bagus, tidak memuaskan gitu ya. Bisa juga karirnya biasa tapi kadang lumayan agak susah gitu ya. Karena di sini aku melihat bebannya cukup berat gitu ya untuk sampai ke ambisi kalian. Jadi mungkin di masa sekarang atau di masa sebelum inilah ya, kalau aku lihat kalian itu grup 1 ya. Grup 1 di sini apa ya? Dibilang terlalu kurang nggak juga, tetapi biasa dan belum bisa memuaskan mereka gitu. Orang mungkin melihatnya, oh kamu sudah punya ini, kamu sudah punya itu gitu. Tapi mereka di sini merasanya, mereka di sini merasanya nggak cukup gitu. Kadang merasa tidak cukup gitu, atau kadang merasa ya biasa-biasa saja gitu, masih belum sesuai dengan harapan gitu. Ya gitu, kadang orang melihatnya oh harusnya cukup lah, maksudnya nggak ada situasi yang kurang, harusnya berkecukupan, kayaknya nggak ada masalah keuangan gitu. Tapi kan itu yang dilihat orang, mereka kan nggak tahu situasi di dalamnya seperti apa. Nah kalau aku lihat di sini mungkin grup 1 merasanya tidak seperti yang dilihat orang gitu, walaupun orang melihatnya kayaknya cukup nih, tapi mungkin saja di sini grup 1 itu ya harus mencukupkan gitu, harus mengupayakan bagaimana caranya cukup gitu. Jadi sepertinya di masa sebelum ini ya, di fase ini, kalau aku lihat masa ini tuh bisa aja masa sekarang, masa sebelumnya, masa ke depan sebelum ini tapi ya gitu. Nah ini bisa aja memang gimana ya, kalau aku lihat untuk berada di atas itu perlu struggle, perlu usaha yang besar-besaran gitu dan lumayan berat gitu. Gimana ya, nggak semua orang sih kayak gitu ya. Ada yang memang seperti itu, memang benar-benar dari bawah, jalannya itu nggak mudah gitu ya, benar-benar harus berkompetisi, bebannya banyak gitu kan. Kemudian di sini juga
di sini aku melihat kayak beban kehidupan juga sih, bukan hanya soal kompetisi untuk naik ke puncak atau naik ke atas gitu ya, tapi di sini kayak punya beban hidup yang banyak juga kalau aku lihat ya. Seperti itu. Ya memang tidak semua seperti itu, tapi memang umumnya kayak gitu sih ya. Orang kalau mau mencapai ke atas memang kompetisinya besar-besaran kayak gitu ya. Kompetisinya bisa sulit gitu kan, nggak mudah, jelas butuh effort, jelas perlu perjuangan gitu ya. Cuman mungkin saja sebagian ada yang relatif tidak sulit gitu loh untuk mencapai ke atas. Tapi kan situasi orang beda-beda. Pertama, kita nggak harus membandingkan situasi kita sama orang lain ya. Kita jalani hidup kita aja dan berusaha bahagia dengan hidup kita. Karena kalau terus membandingkan nggak akan ada cukupnya dan akan menjadi sumber ketidakbahagiaan lah ya. Karena kita hanya melihat apa yang kita tidak miliki kan. Kita kan nggak melihat dari gambaran seutuhnya gitu. Dari orang lain juga, dari pihak lain juga gitu ya. Jadi di sini aku melihat grup 1 pernah melalui situasi ini ya. Beban yang harus ditanggung itu banyak, tapi jalannya untuk mencapai ke atas, merangkak ke atas itu sulit gitu loh, susah gitu. Mungkin ya memang mereka memulai dari benar-benar bawah gitu ya. Dan benar-benar mengupayakan dari dirinya sendiri gitu ya, dan usahanya, dan berharap ada keberuntungan juga yang bisa sedikit memudahkan jalannya gitu. Mungkin tipikal yang seperti itu juga ya. Tapi ada juga orang yang mungkin dari awal dia bisa dapat keberuntungan yang wow gitu ya, dan cepat melejit, ada juga kayak gitu ya. Tapi aku melihat kayaknya jalan grup 1 ini kayak gini. Memang berat di awal, tetapi mereka bisa mencapai kemapanan dan kemakmuran di sini kalau aku lihat ya. Jadi ini bisa cukup sukses sih sebenarnya ke depannya gitu ya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ini memang mereka melalui banyak rintangan, banyak ujian dalam hidup kalau aku lihat ya, untuk sampai ke sini gitu. Mungkin mereka ini kalau aku lihat itu sering jatuh, sering gagal gitu ya, jatuhnya tuh sering kalau aku lihat. Tapi mereka harus terus bangkit gitu ya. Yang ada di pikiran mereka ya jatuh bangkit, hanya itu pilihannya gitu. Itu yang ada di pikiran mereka gitu. Jadi memang sudah terbiasa terjerembab mungkin ya bahasanya, udah terbiasa jatuh gitu. Cuman kalau aku lihat ini mungkin saja ini di usia 30-an ke atas atau awal-awal 40 atau menuju ke 40 ini bisa jadi kayak gitu. Tapi setelah kalian sudah di atas ya, grup 1 itu ya udah cukup stabil di atas kalau aku lihat ya. Karena perjalanan orang itu kan macam-macam. Ada yang cepat di atas, tapi sewaktu-waktu mereka bisa terpleset gitu. Tapi ada yang untuk ke atas itu sulit, tetapi mereka sekalinya udah di atas ya udah stabil di atas terus gitu. Bisa seperti itu juga gitu ya. Ya intinya macam-macam sih sebenarnya ya. Gitu, tapi ya hidup itu emang nggak ada yang sempurna ya. Kalau mau dicari kekurangannya ya ada aja gitu. Tapi kan kita nggak lihat aja hidupnya orang seutuhnya itu seperti apa gitu ya. Oke, nah di sini aku melihat kedepannya itu bisa jadi grup 1 ini dihadapkan oleh beberapa pilihan ya. Beberapa pilihan dan punya banyak ambisi ya. Kalau aku lihat di sini grup 1 adalah tipikal orang yang cukup ambisius ya. Punya banyak ambisi juga gitu. Jadi wajar kalau mereka di sini bisa merasa nggak puas sama keadaannya, karena orang yang cukup ambisius selalu ingin lebih dari ini gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Ya, di sini aku melihat kedepannya ini bisa dihadapkan pada beberapa pilihan, dan dari pilihan tersebut ada yang bisa mengangkat situasi atau keadaan grup 1 ini secara signifikan gitu ya. Jadi mungkin aja ada pilihan yang benar-benar bisa melejitkan grup 1 ke depannya gitu ya, yang bisa membuat mereka sangat powerful dalam karirnya dan keuangannya gitu. Dan di sini aku melihat
kemungkinan grup 1 itu juga dalam hal keuangan dan karir itu punya ikatan kuat juga sama pasangannya ya. Jadi bisa saja mereka ini power couple, bisa saja mereka ini punya usaha bareng, bisnis bareng gitu ya. Pokoknya aku melihat ada ikatan yang kuat antara keuangan sama pasangan. Bukan berarti grup 1 ini bergantung sama pasangannya, tapi bisa jadi pasangan ini adalah partner juga dalam kesuksesan grup 1 untuk mencapai segala hal yang ingin mereka raih ya, manifestasi yang ingin mereka realisasikan di hidupnya gitu. Bisa jadi sih kalau aku lihat lebih ke arah bisnis, usaha gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi bisa saja bersama orang itu mereka lebih sukses lagi memang dalam pekerjaannya dan dalam usaha atau bisnisnya gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Memang sih ya, memang perjalanannya apa ya? Gak mudah ya, kalau aku lihat di sini perjalanannya gak mudah, berat ya memang. Kesuksesannya itu sangat tidak instan, tapi memang umumnya kesuksesan itu tidak instan ya, umumnya. Tapi ada juga orang yang memang punya keberuntungan di awal, keberuntungan yang besar di awal ya. Jadi mereka bisa meraih itu di usia yang relatif muda gitu, cepat gitu loh, karirnya melejit. Tapi memang ya semua butuh proses, nggak sangat instan juga sih sebenarnya ya gitu. Tapi mungkin bisa lebih cepat progresnya gitu. Nah di sini aku melihat memang grup 1 adalah tipikal yang seperti itu memang ya. Mungkin saja berada di situasi ini tuh bisa bertahun-tahun gitu, tapi nggak kerasa, tahu-tahu mereka sudah ada di sini. Nggak kerasa, kalau dilihat lagi ke belakang bisa jadi mereka merasa, oh perjalanan gue ternyata sudah panjang ya, udah berapa tahun ini, mungkin 5 tahun lebih gitu. Akhirnya berada di titik ini, dan mungkin di saat mereka di titik ini, di titik ini atau sebelum di titik ini mungkin mereka nggak kepikiran akan berada di titik ini karena sudah terlalu lama mereka berada di bawah, bisa jadi kayak gitu. Sudah terlalu lama mereka itu berusaha memanjat gitu ya ke atas gitu, dan mereka udah nggak kepikiran lagi dengan mimpi-mimpi ini. Tapi justru sampailah mereka di sini, ada jalan menuju sini. Itu loh yang aku bilang, kerja keras ya. Kerja mau keras, tapi kalau belum ada itu ya, maksudnya kita juga nggak bisa mengandalkan keberuntungan aja loh ya. Kalau orang bilang oh dia hidupnya beruntung aja, beruntung itu tetap harus diikuti dengan kerja cerdas atau kerja keras ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar beruntung diam lalu dapat begitu aja, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau beruntung terus diam gitu aja mungkin kayak dapat lotre kali ya. Tapi kalau orang itu tidak menggunakan pikirannya ya, tidak bekerja atau tidak berusaha memutar itu ya kan, itu semua tetap butuh usaha dong, butuh pikiran gitu loh. Kalau mereka nggak kayak gitu, ya itu akan menguap dan habis. Waktu-waktu mereka bisa aja kena tipu ya, tipu-tipu saat ini kan banyak banget. Bukan saat ini, kayaknya dari dulu ya. Mungkin saat ini banyak yang kebuka gitu aja ya. Bisa aja kena tipu ya, dalam sekejap uang segitu banyaknya juga bisa hilang gitu kan. Banyak jalan yang tidak terduga sih sebenarnya. Banyak jalan atau cara yang tidak terduga untuk membuat seseorang itu dari atas ke bawah ya, dalam sekejap. Dan ada jalan yang tidak terduga yang membuat seseorang itu dari bawah bisa melejit ke atas dengan cara yang tidak terduga di waktu yang cukup singkat. Tapi mungkin mereka sudah melalui masa sulitnya itu lama gitu loh. Jadi itu loh jalan-jalan yang tidak terduga itu loh, jangan disepelekan gitu ya. Ya yang kita tahu kita hanya melakukan yang terbaik gitu aja ya. Kalau udah divine timing ya mendapatkan hal itu akan ditunjukkan jalannya di sini kalau aku lihat ya, memang sih gitu. Intinya jangan jumawa ya. Walaupun di atas jangan jumawa, kayaknya ini udah aman nih keuangan kayak gini. Nggak tahu ya, who knows, orang itu tahu-tahu kehilangan dalam jumlah yang cukup besar dengan cara yang tidak terduga, dan itu benar-benar ya kayak gitu loh, sekejap gitu. Jangan jumawa gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Kalau berada di bawah itu juga it's okay ya, maksudnya
berusaha mencukupkan apa yang dibutuhkan aja gitu, dan berusaha bahagia gitu. Kalau memang sudah jalannya, nanti akan bertemu juga pada pintu yang membuat kalian itu melejit gitu. Jadi itu sih. Jadi bukan hanya keberuntungan, tapi perlu yang namanya kerja juga pastinya ya, bukan diem-diem aja gitu ya. Kayak gitu ya. Itu sih kalau aku lihat. Tetap lah ya, semua orang pasti perlu memutar otak ya, memutar otak. Perlu cari jalan lah ya untuk memutar apa yang mereka miliki, untuk ya bisa bertahan atau bisa profitable untuk jangka panjang, kayak gitu kan, seperti itu. Oke, nah yang aku lihat di sini itu bisa saja ini kayaknya usaha yang ini sih, bisnis atau usaha yang kuat ya kalau aku lihat di sini. Seperti itu, dan sangat profitable gitu loh. Jadi keuntungannya itu lancar banget kalau aku lihat. Cuman ya itu, memang perjalanan sampai situ kayaknya waktunya agak panjang gitu, dan banyak ujian yang memang harus dilalui dulu di sini gitu. Oke, gitu ya. Itu sih kalau aku lihat ya. Ini kayaknya ya macam-macam ya. Maksudnya ini juga general reading. Kalau aku lihat tadi bisa saja ke bisnis atau karir yang cukup karirnya memang cukup cukup kuat gitu loh. Secara salarynya oke ya, terus habis itu posisinya oke, dan posisinya stabil, karena orang bisa aja kehilangan karirnya loh ya, dengan cara yang tidak terduga juga gitu ya. Walaupun kebanyakan yang aku lihat sih di sini bisnisnya yang oke gitu ya, tapi bisa juga mungkin karir pasangan yang oke dan saling mensupport di sini juga bisa gitu ya. Ini bisa juga loh punya kayak passive income gitu ya. Jadi mungkin nggak harus yang terlalu diapa-apain banget gitu ya. Memang itu sudah menghasilkan gitu ya. Mungkin penyewaan barang, penyewaan rumah gitu, itu bisa jadi gitu. Kayak gitu sih. Ya, itu yang kulihat. Jadi itu kira-kira keuangan dan karir untuk grup 1 ke depannya. Kalau menurut aku sih, kalian sebenarnya sudah berada di jalan yang oke ya, jalan yang tepat. Karena aku melihat di sini, walaupun kalian selalu mendapatkan situasi yang sulit, kalian itu selalu bisa menemukan jalan menuju cahaya. Jadi aku melihatnya di sini udah jalan yang tepat sih sebenarnya. Memang ini hal-hal yang harus dilalui aja gitu. Jadi nanti kalian akan sampai ke sini, the sun ini gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kalau aku bisa bilang sih nggak usah khawatir ya. Walaupun di sini memang sulit, tapi ya dijalani aja. Prinsipnya adalah berusaha mencukupkan apa yang kita butuhkan, berusaha bahagia, dijalani aja. Kalau sampai memang ini adalah jalan kalian, ini akan terjadi juga gitu ya. Oke, good luck buat grup 1. Semoga segera mencapai kesuksesan yang diharapkan ya. Bye. Hai, grup 2 buat kalian yang memilih Ten of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Libra, ada Pisces. Energi Pisces dan Libra itu cukup kuat di sini ya. Kemudian ada Virgo, ya. Ada Leo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius. Ada Aries, ada Scorpio ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 2 ya. Yang memilih Ten of Wands di sini, aku akan bacakan karir dan keuangan di masa depan. Jadi ini secara umum ya, karir, keuangan di masa depan ya. Aku melihat grup 2 ini adalah orang yang sangat kompetitif. Ya, orangnya suka banget berkompetisi, selalu ingin lebih baik ya, selalu ingin terdepan gitu ya. Orangnya sebenarnya sama kayak grup 1 ya, cukup ambisius gitu ya. Cuman di sini energi kompetitifnya itu
terlihat banget kuat gitu loh ya. Mungkin orang punya apa, kayaknya grup 2 ini selalu ingin lebih atau ingin memiliki apa yang dimiliki orang itu gitu loh ya. Jadi walaupun banyak kompetisi, banyak persaingan, banyak tantangan, aku melihat grup 2 ini adalah tipikal orang yang selalu bersemangat untuk menghadapi itu gitu loh ya. Oke. Nah, di sini aku melihat mereka juga punya sisi kecemasan ya, yang tidak diperlihatkan lah ya, yang disembunyikan. Ya di sini memang mereka ini kan orang yang cukup ambisius. Jadi ada ketakutan atau kecemasan jika ambisinya itu tidak bisa terrealisasikan gitu ya. Jadi ada sisi itu gitu ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya karir dan keuangan di masa depan itu cukup sukses. Ya, aku melihat grup 2 ini yang dipilih aja 10 of Wands ya. Jadi mau cobaan, tantangan, hambatan sebesar apapun, ini mereka adalah orang-orang yang tetap nggak menyerah dan akan selalu fokus dengan tujuannya, fokus dengan ambisinya itu. Jadi sudah terkunci, apapun yang mereka ingin realisasikan itu harus didapatkan. Itu yang kulihat di sini ya. Tipikalnya grup 2 ya. Aku melihat sebenarnya di masa depan ini bisa saja sudah terjadi, bisa saja kedepannya semakin lebih lagi, bisa seperti itu ya. Di sini aku melihat grup 2 ini menjadi orang yang sangat menarik sebenarnya ya. Dengan daya pikat yang mereka miliki, mereka sebenarnya relatif bisa mendapatkan banyak hal yang mereka inginkan. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi itu juga yang mendukung kesuksesan mereka ke depan. Mereka bisa menjadi sosok yang seperti ini atau bisa bertransformasi menjadi sosok seperti ini. Ini bisa saja mereka yang saat ini bisa kedepannya semakin lagi seperti ini gitu loh. Jadi semakin menjadi lagi gitu lah ya. Itu yang gue lihat di sini. Karena ini kan terus berproses ya. Aku melihat mereka adalah tipikal orang yang memang kayak gitu ya. Memang kelihatan kayak bintang di sekitarnya gitu loh ya. Jadi mereka orang ini selalu mencari jalan bagaimana caranya bisa sukses, bagaimana caranya bisa di atas, bagaimana mereka bisa meningkatkan level hidup mereka lah ya, jauh di atas gitu. Mereka selalu mencari jalan di situ dengan bisa jadi dengan orang-orang yang mereka kenal atau orang-orang yang berusaha mereka dekati. Jadi gini, kalau aku lihat di sini ya, ini kalaupun mereka dari awal itu belum punya linknya, belum dekat sama orang-orang tertentu itu ya, yang bisa membawa mereka ke kesuksesan itu gitu ya, mereka kan mencari jalan untuk bergabung atau dekat dengan orang-orang itu. Aku melihat mereka itu kayak selalu terpanggil untuk bergaul sama orang-orang yang sekiranya bisa memberikan mereka jalan untuk melejitkan lagi posisi atau situasi hidup mereka. Mereka selalu terpanggil, selalu punya insting untuk itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi tipikal orang yang kayak gitu. Karena nggak semua orang kayak gitu ya. Pertama, nggak semua orang yang tipikalnya gue harus sukses versi orang lain gitu, enggak sih. Gue harus dilihat orang, enggak semua orang kayak gitu. Kadang mereka ya cukup punya ini, cukup punya itu, ya sudah gitu loh. Udah menikmati hidupnya gitu. Enggak selalu ambisius melihat ke depan gitu loh ya. Tapi aku melihat grup 1 sama grup 2 ini sebenarnya orang yang cukup ambisius ya. Cuman grup 2 di sini aku melihat mereka itu tadi yang aku bilang cukup kompetitif, terus memang punya insting untuk itu gitu loh. Bagaimana caranya gue bisa berada di situ sama mereka gitu. Sorry banget nih ya, ini aku dapat pesan, tapi ini tidak akan resonate untuk semuanya, tidak akan cocok untuk semuanya pasti ya. Aku kayak menangkap pesan kayak gini. Mereka bisa terlihat picky dalam memilih pertemanan atau circle-nya. Mereka terlihat bisa saja kayak hanya memilih orang-orang tertentu gitu loh. Kayak nggak mau orang-orang tertentu tuh gini ya. Semua orang sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa aja loh ada pemilihnya, karena
Tapi pemilih ini bukan berarti diukur dari status sosial, materi ya, dengan tidak bergaul sama orang yang mereka anggap toksik buat hidupnya, itu juga sebenarnya pemilih kan. Ya kita kan sah-sah aja lah ya kalau kita ingin meminimalisir konflik dalam hidup kita. Apa yang bisa kita hindari ya kita hindari, yang kita nggak suka gitu loh. Tapi apa yang tidak bisa dihindari walaupun kita nggak suka ya dijalani gitu loh ya kan. Tapi kalau kita bisa menghindari itu, ya kita hindari. Kenapa semua harus dilewati, kenapa semua harus dilalui gitu loh. Contohnya kayak misalkan kriminal ya, misalkan gini. Kalau memang bisa menghindari masuk penjara ya memang harusnya kita menghindari untuk masuk penjara ya. Kita juga nggak ada yang mau masuk penjara gitu loh ya. Jadi maksudnya tidak semua pengalaman, tidak semua hal itu harus kita lalui juga kan gitu ya. Seperti itu gitu loh ya. Apa yang masih bisa kita hindari karena kita tidak mau, hindari aja gitu loh. Sah-sah aja kok, sah-sah aja. Maksudnya tanpa konflik itu banyak gitu loh ya. Kita menghindari itu bukan berarti kita nggak mau konflik dalam hidup kita. Ya memang nggak mau sih, cuman kita menghindari itu kan juga tidak memperbanyak konflik dalam hidup kita, itu bisa jadi gitu loh ya. Oke. Balik lagi ke grup 2. Nah aku melihatnya semua orang memang bisa saja sih, wajar gitu loh, memilih dalam pertemanan, dalam circle ya, demi kenyamanan mereka gitu kan, bisa seperti itu. Cuman aku melihatnya kayak yang aku tangkap dari grup 2 itu, ini nggak untuk semuanya, oke? Mereka tuh bisa melihat atau memilih orang yang tadi aku udah bilang ya, sekiranya bisa apa ya, memuluskan atau apa ya kalau aku lihat sih kayak memberikan jalan mereka untuk lebih lagi gitu. Atau bisa jadi mereka itu mungkin circle-nya itu orang-orang yang mungkin secara sosial atau keuangan atau karir itu bukan sembarangan lah untuk mereka gitu. Jadi bisa aja mereka itu cenderung ke arah situ gitu loh ya. Jadi mungkin saja kayak gitu sih ya, bisa jadi loh ya gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Ya. Jadi kelihatannya tuh kok orang ini, ini nggak semuanya sih. Jadi bisa saja orang melihatnya, dia itu kayaknya hanya milih dengan orang-orang yang status sosialnya tertentu lah ya, atau dengan gaya hidup tertentu gitu, dan itu cenderung yang di atas gitu. Bisa jadi kayak gitu tampaknya gitu ya. Oke, tapi orang ini seperti yang aku bilang kayak punya insting untuk mencari jalan untuk lebih lagi karena orangnya kompetitif banget ya. Ya kesuksesan aku melihatnya itu sih ke depannya ya, punya banyak pilihan. Oke. Iya ya, banyak pilihan kesuksesan juga sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi oke. Jadi bisa jadi ya, kedepannya ini kalau aku lihat ya, mereka bisa aja kayak dihadapkan oleh banyak pilihan yang pilihannya itu kelihatannya enak semua gitu loh. Oke, kalau aku lihat di sini ya, setelah melalui kejatuhan yang sangat gitu ya, itu nggak lama mereka bisa membalikan keadaan. Jadi gini, mungkin aja bukan puncak karir juga sih, tapi bisa saja kayak jalan menuju jalan menuju kesuksesannya dia lah ya. Grup 2 ya. Kalau aku lihat ini di saat mengalami kejatuhan yang amat berat ya. Di saat itu mungkin mereka berpikir, ini kayaknya udah selesai hidup gue gitu.
Tapi justru tidak lama dari itu mereka bisa membalikan keadaan, kayak ada kesempatan untuk bisa membalikan keadaan itu gitu loh. Gitu ya. Jadi clue-nya itu setelah melalui kejatuhan yang parah tadi di sini kalau aku lihat ya, justru itu kayak apa ya? Kayak tanda mereka itu udah menuju ke atas sih, karena kayaknya nggak lama dari situ keadaan itu berbalik gitu ya. Semoga dipahami lah ya. Oke, itu yang kuliah di sini. Ya itulah. Terus bisa jadi ya mereka ini kan tadi aku udah bilang mereka kayak punya daya pikat gitu loh, terlihat menarik gitu, dan dengan keadaan itu mereka cenderung bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di kemudian hari gitu ya. Kayak gitu. Iya sih, bisa jadi kayak gitu. Oke, ini untuk sebagian aja ya. Kalau aku lihat bisa jadi di saat mereka berada di sini ya, ini kayak orang yang kelihatannya oke banget gitu ya. Mungkin aja banyak orang-orang, mungkin lebih gampangnya aku kasih contoh aja ya. Misalkan ini perempuan. Ingat ya, ini juga sebenarnya bisa perempuan bisa laki-laki ya. Misalkan ini perempuan. Nah, di masa depan mereka ini bisa saja kayak dekat atau dihadapkan dengan banyak pilihan pria-pria ya. Mereka perempuan dan mereka strike gitu ya, misalkan mereka dihadapkan dengan pria-pria, atau oke lah mereka misalkan feminin, ini nggak ngomongin gender, feminin misalkan ya, kok ribet banget ya. Mereka bisa aja dihadapkan oleh banyak pilihan maskulin, dimana pilihannya itu bisa memberikan mereka itu kayak ya mungkin entah kemewahan gitu ya, atau posisi yang oke, posisi dalam karir ya maksudnya yang oke gitu. Jadi kayaknya mereka bisa dihadapkan dengan itu. Jadi di masa depan terlihatnya ya, dengan keadaan mereka yang kayak gini, mereka tuh kayaknya mudah gitu loh untuk mendapatkan itu, kesempatan itu, banyak kesempatan gitu di depan, dan kesempatan-kesempatan yang banyak tadi, kesempatan-kesempatan yang banyak. Banyak kesempatan yang bagus-bagus gitu loh ke depannya gitu, yang berkaitan sama karir dan kesuksesannya mereka gitu. Ya itu bisa vice versa lah, feminin bisa, maskulin bisa. Oke. Itu yang kuliah di sini. Oke, itu aja lah ya, good luck. Dan tapi hati-hati ya, karena bisa aja loh dalam hal cinta mereka itu harus mengalami situasi kayak terlibat sama seseorang yang sudah punya orang lain. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu ya. Oke, good luck buat grup 2, semoga diberikan yang terbaik ya. Dan semoga ditunjukkan jalan yang baik untuk menuju kesuksesannya tersebut ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, grup 3 buat kalian yang memilih King of Pentacles di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Aku melihat ada energi Pisces, Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo, Aries, Libra, Virgo, Gemini, Capricorn, ya, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke, grup 3 ya, yang memilih King of Pentacles di sini. Sebenarnya ya, oke, aku akan bacakan lagi topiknya. Karir dan keuangan di masa depan ya, ini requestnya. Aku melihatnya ini sebenarnya karir dan keuangan secara umum di masa depan ya. Kalau aku lihat sih, grup 3 ini karir dan keuangannya bagus banget kok di masa depan ya. Di usia yang masih produktif ya, walaupun gak harus muda banget gitu kan, grup 3 ini bisa mencapai posisi yang cukup tinggi ya. Aku melihatnya sih sebenarnya kedepannya ini di masa depan ya, di masa depan ini mereka punya keuangan atau finansial materi yang oke banget ya.
stabil, pokoknya aman lah, sangat aman untuk mereka dan keluarga mereka. Jadi mereka bahkan bisa hidup atau gaya hidupnya cukup ya lumayan gitu loh. Gaya hidup umumnya menengah ke atas sih ya gaya hidup orang macam-macam sih, cuman orang yang menengah ke atas pun bisa aja kalau mau punya gaya hidup yang biasa-biasa aja juga bisa sih. Cuman aku melihatnya di sini gaya hidup mereka sendiri juga lumayan gitu loh di masa depan. Kalau mereka bisa punya gaya hidup seperti ini, ya kemungkinan pendapatan mereka kan juga bagus gitu ya. Tapi bisa juga sih orang punya gaya hidup agak mahal tapi disupport sama utang juga bisa gitu. Cuman kan di sini nggak kelihatan masalah keuangan ya, di saat itu tidak terlihat ada masalah keuangan gitu. Jadi ya harusnya tidak disupport oleh utang lah ya. Tapi memang mereka sudah berada di posisi itu, punya penghasilan itu untuk mencukupkan gaya hidup mereka. Tapi aku melihatnya gaya hidup mereka oke kok ke depannya ya. Jadi mungkin saja ini sih aku melihat dari penghasilan atau penghasilan ini bisa dari manapun ya, tapi punya sumber keuangan yang bagus pokoknya ya, tinggal di tempat yang oke ya, apapun yang dibutuhkan dan diinginkan bisa didapatkan gitu. Pokoknya dia punya satu sumber penghasilan yang mantep banget gitu. Jadi itu lancar, itu bikin hidupnya lancar juga gitu ya. Satu sumber penghasilan ini aku melihatnya cukup kuat gitu loh ya. Ini bisa saja dari pasangannya, bisa saja memang dari usahanya, maksudnya bisnis gitu ya, atau ya memang dari posisi pekerjaannya gitu ya. Tapi aku melihatnya kayak gitu sih ya. Jadi sumber keuangannya ini bagus banget gitu ya, sangat menjanjikan ya, dan sangat bikin keuangannya aman gitu loh ya. Dan di masa depan bisa saja mereka ini kayaknya melihat apa yang dimilikinya itu terus berkembang ya. Itu bisa jadi sumber keuangan itu ya, atau bisa jadi bisnis lah ya, terserah lah ya. Oke, itu yang aku lihat pundi-pundi ya, atau apa yang sudah mereka tanam atau mereka usahakan itu kedepannya berkembang gitu. Terus aku melihat kedepannya sebenarnya grup 3 ini bisa cukup sering traveling gitu. Kalau mereka mau, mereka bisa. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya di masa depan mereka terlihat relatif nyantai ya. Mereka bisa traveling, mereka bisa menikmati hidup yang cukup santai gitu loh. Tapi uang udah pasti gitu kalau aku lihat kayak gitu. Dan kedepannya nih, di masa depan mereka cenderung bisa memanifestasikan apa yang mereka inginkan. Mungkin saja mereka sudah merintis bisnis ya kan, dan di masa depan itu bisnis mereka udah oke aja jalannya gitu, dan mereka cenderung bisa mengembangkan itu dan merealisasikan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka di sini memang punya kekuatan manifestasi yang bagus juga kalau aku lihat ya. Ini pertama bisa dari dirinya sendiri, bisa dari pasangannya. Karena apa? Karena aku melihat di sini ya, di sini itu ada sebagian dari grup 3 yang kembali sama cinta lamanya. Dan aku melihat pasangannya ini, orang ini itu juga menjadi faktor kesuksesannya dia, atau punya ikatan yang kuat sama situasi keuangannya gitu loh ya. Jadi itu sih yang aku lihat, ada faktor orang ini juga gitu ya. Faktor orang ini bisa saja memang orang ini menjadi sumber keuangan, ya, sumber uangnya gitu ya. Bisa juga dengan orang ini mereka lebih sukses, itu juga bisa gitu ya. Jadi faktor di situ ya bukan hanya sekedar investor, bisa saja investor ya. Maksudnya investor di sini yang bisa bisa memastikan hidup mereka oke gitu loh ya. Bukan hanya sekedar itu, bisa saja memang ikatan dalam hal faktor luck ya. Ikatan itu loh, ikatan untuk sukses bareng, bisa juga kayak gitu. Jadi itu yang aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat di sini ya,
keadaan itu berubah, terutama mungkin saat mereka sudah menikah gitu ya. Mungkin di saat mereka sudah menikah, hidup mereka itu pertama lebih makmur, apapun yang mereka kerjakan lebih berkembang gitu, mudah berkembang, progresif gitu loh. Hidup mereka memang lebih progresif setelah mereka menikah. Itu keadaannya bisa berubah, progresif, dan nantinya bisa drastis gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu ya, itu yang aku lihat di sini. Ya, clue-nya yang aku lihat ya, pesannya yang aku lihat adalah kembalinya bersama cinta lama. Bisa jadi perjalanan cintanya ada kayak gitunya ya, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Memang cinta yang tidak pernah padam ya, dan selalu ada gitu kan. Dan ketika bersama orang itu, hidupnya cenderung tadi yang aku bilang progresif dan di atas, dan makin sukses, makin nyaman ya. Makin ya pokoknya makin melejit kalau aku lihat kehidupannya. Dan keadaannya ya, keadaan hidupnya dari sisi finansial, sosial itu melejit kalau aku lihat di sini. Kayak makin sukses aja dan makin enak gitu loh hidupnya. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan aku melihat grup 3 ini seperti yang aku katakan ya, orangnya passionate ya. Orangnya itu kayaknya pekerja keras juga sih sebenarnya di sini ya. Orangnya kayak dalam menjalankan apa yang mereka sukai itu mereka terlihat passionate. Tapi memang umumnya gitu ya. Cuman kan ada orang yang nggak passionate gitu loh. Jadi biasa-biasa aja gitu. Kadang apa yang menjadi passion mereka juga mereka nggak tahu gitu. Mungkin memang orangnya relatif ya biasa aja. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting kan bahagia, dan bahagia tidak diukur dengan hal itu, tidak diukur dengan kesuksesan versi orang lain gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini, orang ini cukup pekerja keras ya. Orangnya juga passionnya tadi aku bilang bergairah, terutama dalam hal pekerjaan, passionnya sendiri ya dalam pekerjaan, dan mencari yang berbau dengan materi atau uang gitu. Mereka kayaknya suka juga gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Maksudnya bergairah dalam hal itu gitu loh ya. Itu sih ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3. Jadi itu gambaran di masa depan. Di sini sih aku melihat mereka selalu kayak apa ya? Selalu belajar ya untuk stabil gitu. Awalnya seperti itu. Mereka kayaknya kelihatan struggle banget gitu untuk bisa mengamankan posisi keuangannya atau bisa stabil lah hidupnya gitu ya. Dan di sini aku melihat mereka juga bisa aja loh, sebagian orang melihatnya kayak greedy gitu. Kelihatannya itu hidupnya tuh hanya fokus pada apa ya, uang, materi gitu. Ya sebagian bisa melihat seperti itu gitu. Cuman aku melihatnya di sini mereka itu memang punya ketertarikan ya sama hal itu ya, sama hal-hal yang kelihatannya bersinar. Yaitu materi itu tadi ya, ya kayak gitulah ya, yang tampak. Siapa yang nggak suka sama berlian gitu kan? Tapi mereka mungkin memang punya ketertarikan besar di situ ya. Gimana punya hidup yang mapan, yang enak, yang nyaman, yang pokoknya materi banget memang apa tujuannya itu benar-benar ke materi banget gitu loh. Hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya itu yang kulihat di sini sih ya. Tapi pada akhirnya mereka bisa kok ya, maksudnya mendapatkan hal-hal itu yang menjadi passionnya deh kayaknya memang ya. Hal-hal yang berhubungan dengan materi itu menjadi passionnya. Tapi mereka bisa kok nantinya mendapatkan itu gitu ya, materi atau kesuksesan yang mereka inginkan gitu. Ini kecenderungan kayak itu sih, kepastian dalam hal finansial,
gimana nyaman, gimana oke, gimana mapan, gimana stabil gitu ya. Mengunci keamanan itu yang kuliah di sini gitu. Tapi ya itu bisa terrealisasikan juga memang ya, bisa tercapai lah ya, bisa didapatkan. Dan di sini aku melihat mungkin ya di awal-awal ya, di prosesnya itu awal-awal pertengahan gitu ya. Mereka kan inginnya melejit gitu ya, tapi mungkin saat itu posisinya belum seperti yang diharapkan. Tapi bukan berarti kurang gitu ya, cuman ya cukup gitu. Nah mereka itu inginnya lebih dan melejit lagi gitu. Dan mereka punya ketertarikan gimana untuk mencoba hal-hal baru ya, bereksplorasi gitu. Tapi ada ketakutan juga kalau hal itu malah adalah jalan yang salah. Ada ketakutan seperti itu ya. Pokoknya impian mereka adalah bagaimana hidupnya itu bisa bebas, nggak mikir lagi kalau mau merasakan ini itu tuh nggak mikir lagi, yang sifatnya keuangan memang ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat grup 3. Aku sih melihatnya oke-oke aja ya, di masa depan keuangan karirnya bagus kok ya. Jadi good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.